Oke sobatku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat. Nah, jadi pada video kali ini kita akan mengambil lanjaran ataupun kayu karet yang tidak berguna ataupun menjadi hama bagi karet itu sendiri. Maka kita akan mengambilnya untuk pasak ataupun lanjaran untuk waring di sore hari nanti. Rencananya sobatku sekalian, kita bakalan kita bakalan melakukan penanaman di kebun belajar Bu Indarsi, melakukan penanaman bibit bersertifikat. Ikuti keseharian saya hari ini. Oke sobatku, jadi hari ini mari kita cari kayu-kayu yang cocok untuk menjadi lanjaran waring kita sore nanti. Nah, ini adalah peralatan untuk kita mengambil kayu. Nah, parang dan juga plastik, dan juga tali rapia. Nah, tali rapia ini untuk mengikatnya teman-teman. Dan apa guna plastik itu? Gunanya itu untuk supaya kita tidak terkena getah dari pohon karet tersebut. Dulu kita belum nyampe, belum menemukan kayu-kayu yang cocok untuk kita jadikan lanjaran. Di sini banyak sekali nyamuk sobat ya. Teman-teman, saya kasih tahu contoh kenapa kita menggunakan. Jadi teman-teman, saya kasih contoh kenapa kita menggunakan plastik untuk mengangkatnya, itu supaya kita tidak terkena getah dari pohon karet ini. Karena kalau kena getahnya di baju nggak akan hilang ya sobatku. Jadi kita menggunakan plastik untuk mengalas supaya getah karet ini tidak terkena baju kita.
bukan ayam ya sobat. Lihat ini sobatku, ada yang full dan getahnya cantik banget sobatku. Nah jadi tadi saya menemukan apa ini, jamur apa ya sobatku. Kalau kalian tahu ini jamur apa, komen di bawah ya. Cantik banget sobatku kalau dia kayak gitu. Oke, jadi ini pengangkutan apa ya, pengangkutan kayu kedua.
Oke sobatku sekalian, jadi untuk pengambilan kayunya kita selesaikan terlebih dahulu. Udah lumayan cukup banyak sih untuk lanjaran nanti. Jadi next di sore hari akan melakukan penanaman bibit bersertifikat. Ikuti video saya hari ini. Kalian, kenapa saya berbeda pakaian? Karena kemarin itu setelah mengambil lanjaran, rencananya itu di sore harinya melakukan penanaman. Akan tapi teman-teman, terjadi sedikit kendala, jadi pada hari itu tidak dilakukan penanaman. Nah, pada hari selanjutnya itu dilakukan penanaman, akan tetapi saya lupa untuk memvideokannya teman-teman, memvideokannya sobatku sekalian. Nah, jadi inilah tanaman yang bersertifikat yang sudah kami tanami. Jadi ada step by step yang harus kita lakukan untuk melakukan penanaman tanaman tahunan, baik itu tanaman buah-buahan ataupun tanaman lainnya. Step yang pertama, kita harus melakukan pembuatan lubang tanam teman-teman. Nah, pembuatan lubang tanam ini itu berukuran 40 kali 40 cm. Usahakan lubang tanam ini lebih dari polybag tanaman tahunan yang sobatku punya. Kenapa kita membuat lubang tanam ini berlebih daripada polybag yang ingin kita tanam itu? Karena sobatku sekalian, untuk akar itu lebih cepat berkembang, sehingga kalau misalkan ada space ataupun jarak antara tanah yang tidak kita gemburkan, antara tanah yang kita gemburkan itu, dia bisa berkembang lebih pesat teman-teman. Nah, jadi itu guna untuk kita melebihkan, membuat lubang tanam itu lebih dari polybag yang ingin kita tanam. Nah, ukurannya itu ingat ya teman-teman, ukurannya itu lebih dari polybag yang kalian ingin tanami. Kalau yang di sini kami membuatnya 40, dalamnya juga 40 ya sobatku sekalian. Nah, step yang kedua, kita harus menunggu. Setelah membuat lubang tanam, kita menunggu terlebih dahulu selama sebaiknya itu 3 bulan ataupun kurang teman-teman. Nah, jadi kenapa kita menunggu ataupun kita membiarkan terlebih dahulu setelah kita membuat lubang tanam? Itu supaya untuk membuat bakteri-bakteri ataupun patogen-patogen yang ada dalam tanah itu mati teman-teman. Nah, sehingga dapat meminimalisir terjangkitnya hama dan juga penyakit yang ada di tanaman kita. Selanjutnya yaitu setelah kita membiarkan lubang tanam itu terkena cahaya matahari, sehingga patogen dan juga bakteri dari dalam tanah itu mati, dan kita langsung bisa untuk melakukan penanaman. Nah, dalam penanaman ini kita harus bisa membedakan tanah bagian atas dan tanah bagian bawah. Nah, saran saya teman-teman, kalian harus bisa membedakan. Untuk saran saya,
teman-teman harus membedakan tanah bagian atas itu di sebelah kanan dan tanah bagian bawah itu di sebelah kiri. Nah, jadi teman-teman bisa membedakannya mana yang atas, mana bagian kiri. Nah, setelah itu barulah teman-teman bisa melakukan penanaman. Nah, dalam penanaman ini teman-teman ataupun yang saya lakukan ini, saya melakukannya pakai media kompos. Jadi tanah bagian atas dan bawah itu kita campur dengan kompos. Nah, untuk tanah bagian atas itu kita taruh di 20 cm bagian bawah, dan tanah bagian bawah itu yang sudah dicampurkan kompos tadi kita taruh di bagian atas. Nah, kenapa kira-kira teman-teman tahu nggak kenapa alasan itu dibuat? Silahkan komen di bawah ya teman-teman. Tambahan untuk kalian, kalau misalkan setelah melakukan penanaman, jangan lupa kalian melindungi tanaman kalian seperti memasang waring untuk menghindari hama-hama seperti tanaman yang mudah terbakar, yaitu seperti manggis. Usahakan teman-teman menambah naungannya lebih. Nah, itu adalah tanaman-tanaman yang sudah oke. Sobatku sekalian, kita sekarang sudah berada di kebun kedua, yaitu kebun yang ada tanaman utamanya, yaitu kelapa sawit. Nah, teman-teman bisa menanam tanaman tahunan ini di tempat tanaman tahunan lainnya seperti tanaman kelapa sawit. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak kenapa? Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian cuma menanam tanaman sawit doang, itu penghasilan cuma satu. Dan kami sedang mengusahakan untuk menanam tanaman tahunan lainnya di tanaman utama, yaitu tanaman sawit. Kenapa? Sehingga yang pertama itu kita bisa mendapat hasil yang berganda-ganda ataupun 2 kali lipat, sehingga kita dapat memanen sawit dan juga kita dapat memanen tanaman buah-buahan yang sudah kita tanami di bawah sawit tersebut. Nah, yang kedua itu kenapa? Karena kita sedang mengusahakan tanaman-tanaman yang sawit itu tidak hanya ditanam dalam satu wilayah ataupun satu lahan, sehingga terjadi yang namanya keragaman, teman-teman. Selain memaksimalkan lahan, sobatku sekalian, kita bisa mengubah pola pikir petani, sehingga para petani-petani Gen Z, terutama petani Gen Z itu tidak hanya dalam satu lahan itu menanam satu pohon. Karena kalau misalkan kita menanam sawit, dan sawitnya itu juga kita melalui pupuk-pupuk kimia yang berlebihan, itu dapat merusak tanah dan juga lingkungan, teman-teman. Sehingga yang kami terapkan ini yaitu menanam tanaman tahunan di sekitar tanaman-tanaman utama, yaitu kelapa sawit ataupun karet. Nah, sehingga dapat menyebabkan keanekaragaman dan juga menyebabkan agroforestry. Mungkin itu saja video saya. Kalau misalkan sobatku sekalian ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar, dan untuk step by step cara penanaman tanaman tahunan sejenis buah-buahan yang bersertifikat ini akan saya tulis di kolom komentar, ataupun saya tulis di kolom deskripsi. Dan juga untuk pembuatan komposnya silakan teman-teman lihat video saya sebelumnya. Oke, mungkin itu saja vlog saya dalam video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subrek.